Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Apa sih pengaruhnya ketika seseorang begitu mencandu pornografi? Dr. Boyke bilang bahwa bagaimana mencegah fantasi menjadi kejahatan itu lewat sex Pendidikan education, seks, pendidikan. Pendidikan seperti apa? Anda yakin bahwa Anda tidak pernah selingkuh? Bagaimana saya harus mengajarkan pada anak saya supaya dia tidak menjadi korban pedofil dan bagaimana orang tua harus bersikap supaya anaknya tidak terumpankan kepada kaum pedofil. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan saya bisa mencapai tujuan karena ingin menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil. Jumpa lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya teman-teman, terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Dan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri, ada para panelis yang akan menghipnotis malam kita pada kali ini. Siapakah mereka? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Reza Indragiri, psikolog forensik kita. Ada Olga Lydia, public figure. Dan ini dia yang paling hot di Indonesia, pengacara kita Bang Hotman Paris. Tak lengkap tanpa sosok penulis dan jurnalis kita, Kang Maman. Dan teman-teman dari komunitas Ikra Jakarta, tepuk tangan dong. Kali ini akan sangat berbeda dan lebih hangat untuk Anda semuanya karena kita akan menghadirkan sosok inspiratif. Namun kali ini dari dunia kesehatan. Sosok seksolog ternama ini tentu tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ia sering tampil di layar kaca untuk mengedukasi secara gamblang dan juga blak-blakan mengenai kesehatan seksual. Lalu bagaimana sepak terjang karirnya dan bagaimana ia menanggapi berbagai kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual yang masih terjadi di Indonesia. Langsung saja inilah dia, kita sambut Dr. Boyke Dianugraha. Dokter, di sini dulu. Ini kalau Dokter Boyke langsung semangatnya tuh pol-polan ya dok ya. Dari jalannya harus pol-polan gitu ya. Gimana dok, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sedang sibuk apa dok? Sibuk sekarang karena cucu lagi libur ngurusin cucu. Oh dok, ini kan sesuai tema kita. Dokter Boyke tahan lama. Maksudnya karirnya sebagai dokter. Alhamdulillah, Itu rahasianya apa sih dok? Rahasianya saya mencintai profesi saya sebagai seorang ginekolog dan seksolog. Itu aja. Oh gitu ya dok ya. Nah dok, ini ada titipan pertanyaan ini dari teman-teman. Tapi harus dijawab cepat ya dok ya. Dokter Boyke pilih timun atau terong untuk lalapan maksudnya? Terong. Terong itu dulu orang Belanda mengatakan jangan makan terong karena bisa loyo. Tetapi ternyata terong itu justru bagus untuk seks. Oh wow, hotel atau villa untuk liburan? Villa. Tipis atau tebal nih dompetnya dokter maksudnya nih? Iya, tebal. Karena tebal itu lebih kerasa. Atas atau bawah? Lebih enak di atas. Begitu ya, tepuk tangan untuk Dokter Boyke. Tapi tunggu, sebelum duduk ya. Saya mau teman-teman panelis, kalau melihat Dokter Boyke itu satu kata yang terlintas apa Kang Maman? Seks. Oh, seks. Kalau Kak Olga? Fun. Bang Reza? Saya terus terang teringat Fufu Fafa jadinya. Kok bisa? Oke.
Oke. Bang Hotman, satu kata. Teori-teori seksnya termasuk vulgar. Oh, vulgar berarti ya. Tepuk tangan untuk dokter. Silakan dok. Oke. Dok, di Q&A kali ini seperti biasa berbeda ya. Ada 9 box, tapi nanti kita akan buka secara random saja jumlah boxnya. Nanti terserah hostnya ya dok ya. Di dalamnya akan ada topik yang akan kita bahas bersama. Siap dok? Oke. Kita buka dulu. Ini ada 9 boxnya teman-teman. Oke, langsung saja. Nomor berapa yang dipilih untuk box pertama? 2. Kita buka box nomor 2 pilihan Dr. Boyke. Apa isinya box nomor 2? Fantasi. Baik, sebelum saya serahkan ke para panelis yang luar biasa, Ya. dok saya mau tahu tanggapan dokter. Kan akhir-akhir ini banyak sering terjadi kasus kekerasan seksual. Menurut dokter, apa sih penyebab utama dari kacamata seorang Dr. Boyke? Ya, mereka pertama tidak mendapatkan pendidikan seks, kemudian fantasi-fantasi itu betul. Masuknya yang namanya video-video porno, kemudian juga gambaran-gambaran yang apa ya, yang membuat mereka itu menjadi kecanduan terhadap materi-materi yang dikatakan oleh Bang Hotman itu vulgar tersebut gitu loh. Dan karena itulah mereka ingin melakukannya ya dengan cara memberikan kekerasan seksual kepada yang mereka tuju gitu. Jadi dasarnya edukasi ya dok? Dasarnya edukasi. Kalau ke Dr. Boyke, apa yang mungkin bikin penasaran Mas Reza? Karena dengan tadi saya isu-isu? terlanjur menyebut Fufafa, saya ingin dapat pandangan dari Dr. Boyke nih dok. Apa sih pengaruhnya ketika seseorang begitu mencandu pornografi? Karena saya tidak tahu nih Fufafa itu siapa sebetulnya, saya tidak tahu. Tapi konon dia ini mengunjungi sekian banyak situs porno. Apa sih dampaknya juga dok? Jadi yang namanya situs porno itu adalah kalau kecanduan itu namanya otak tengah lobus frontalis itu akan terpengaruh ya karena terlalu banyak oksitosin hormon cinta tuh kan masuk terus-terusan akhirnya seorang yang kecanduan seks tersebut tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa memberikan keputusan-keputusan, tidak bisa bersikap bijaksana karena antara otak kiri dan otak kanannya sudah kacau. Tidak bisa melihat masa depan, tidak bisa membuat keputusan, kehilangan sikap bijaksana. Kalau dia jadi kepala rumah tangga bagaimana kejadian? Saya tidak menyebut kepala negara ya, tidak sama sekali tidak. Saya menyebut kepala rumah tangga. Kalau dia jadi kepala rumah tangga maka dia itu tidak tahu mau dibawa kemana nih rumah tangga ini karena dia tidak bisa melihat masa depan. Ya, terlalu banyak hormon cinta yang masuk, oksitosin itu juga mengacaukan semuanya. Kenapa sih namanya hormon cinta? Cinta kan padahal kan indah, suci gitu ya dok? Ya, mungkin karena dianggap hormon itu juga hormon cinta itu kan selalu ada dua hal. Ya, menyenangkan, menyakitkan. Nah, di antara senang dan sakit itulah sebenarnya bergerak. Karena kalau kita juga ngomongin masalah cinta, itu nggak selalu menyenangkan saja. Kak Olga. Iya, tadi saya tertarik Dr. Boyke bilang bahwa bagaimana mencegah fantasi menjadi kejahatan itu lewat sex Pendidikan education, seks, pendidikan. Pendidikan seperti apa? Karena kadang-kadang fantasi itu muncul pada anak-anak yang baru akil balik, masih muda banget, dan banyak orang tua yang aduh masa diajarin itu, saya seperti ngajarin yang enggak gitu. Oke, jadi pendidikan seks itu adalah bagaimana kita mengajarkan kepada seorang anak itu untuk menjaga kesehatan reproduksi dirinya dan juga kesehatan reproduksi orang lain. Jadi dijelaskan kalau kamu pacaran tuh sampai begini bahayanya begini loh. Tapi dari usia berapa? Dari usia anak mulai bertanya. Anak mulai bertanya dengan seks itu kita harus sudah mulai menjelaskan. Kalau saya melihat dari kasus-kasus yang saya pegang, kekerasan seksual terhadap anak maupun sekitarnya banyak karena faktor ekonomi yang dia tidak mampu menyalurkannya dengan cara kemampuan ekonomi. Misalnya dia banyak pacar atau ada pilihan. Itu terutama. Faktor ekonomi sangat menentukan. Bukan hanya faktor ekonomi sebenarnya Bang Hotman, tapi juga faktor bagaimana dia melihat keluarganya. Kalau dia melihat mamanya sering dipukul waktu dia masih kecil nih, dia melihat bahwa status wanita itu statusnya adalah lebih rendah daripada pria pada keluarga-keluarga yang sangat patriarkal, maka kekerasan seksual pada anak laki-laki terhadap anak perempuan ketika dia menikah dia akan berlaku seperti itu juga kepada istrinya. Ya, ketika dia melihat misalnya pulang mabuk-mabukan si ininya, dibukakan pintu, kemudian karena lambat membukakan pintu, kemudian dipukul. Si anak sudah mulai melihat itu. Dan itu
akan terbawa sampai ketika dia menjadi dewasa. Jadi selain faktor ekonomi juga ada faktor bagaimana kekerasan itu dia lihat pada keluarganya. Karena anak itu pada dasarnya mencontoh kehidupan orang tuanya. Oke, itu yang saya sering lihat di dalam kasus konsultasi. Indonesia jadi salah satu negara tujuan pedofil terbesar di dunia. Bagaimana saya harus mengajarkan pada anak saya supaya dia tidak menjadi korban pedofil dan bagaimana orang tua harus bersikap supaya anaknya tidak terumpankan kepada kaum pedofil. Nah, jangan dijawab dulu dok, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali. Tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. 3 pernikahan anak-anaknya Dr. Boyko tuh yang nangisnya kenceng bapaknya bukan ibunya. Oh iya benar. Kembali di Q&A masih bersama Dr. Boyke dan para panelis yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah Dr. Boyke melanjutkan tadi pertanyaan Kang Maman ya yang belum terjawab. Bagaimana caranya agar kita mengedukasi anak-anak agar tidak tersesat menjadi korban pedofil? Bagaimana? Ya, pertama anak-anak itu harus diberitahu bahwa tidak semua orang itu baik, terutama mereka-mereka yang mau masuk ke TK, mau masuk ke SD. Ya, jadi mereka dikasih tahu organ-organ atau tubuh mereka itu hanya milik mereka. Yang boleh menyentuh, yang boleh mencium itu hanya orang tua. Even itu paman, even itu adalah guru, even itu adalah orang-orang dekat, itu tidak boleh menyentuh bagian-bagian intim kamu. Kalau yang nggak punya orang tua itu loh dok, gimana ya? Kalau nggak ada orang tua dia bisa dikasih tahu oleh kan orang itu kalau mau sekolah kan pasti diantar juga. Orang-orang yang dekat sama dia pamannya ngasih tahu bahwa hal-hal seperti itu. Karena pedofil itu seringkali korban-korbannya adalah orang-orang terdekat. Seperti misalnya penjaga sekolah. Ya, seperti misalnya guru berenang saya baru dapat itu guru Bapak berenang. tiri. Kemudian juga Pelakunya bapak tiri banyak. Iya. Kemudian juga yang sering juga ada adalah orang-orang yang terdekat dia, misalnya pamannya nginep di tempatnya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dikatakan. Dan ketika mereka itu mencoba untuk mencium kamu atau memegang bagian-bagian organ intim kamu teriak. Dan kamu katakan kamu tidak mau. Kalau dia paksa kamu teriak. Artinya sebenarnya kalau di sini yang perlu diedukasi bukan hanya anak-anak tapi orang tua juga. Orang tuanya masyarakat juga. Masyarakat secara tanggung jawab negara orang juga tuanya ya. juga. Jika ada prioritas saya dengan hal ini. melakukan edukasi itu ketika anak saya masuk ke SD. Ya, sampai saya dipanggil oleh kepala sekolah. Dokter Boyke, anak dokterku kok galak sekali. Ada anak laki-laki yang mencoba mencium anak saya, ditampar anaknya. Kemudian saya dipanggil, anaknya juga dipanggil. Saya ajarkan bahwa itu tidak boleh. Dan menurut saya di samping pedofilia ada lagi yang berbahaya, sangat berbahaya, Mas yaitu orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Ya. Nah, itu gimana tuh dok? Kalau saya sih mengatakan bahwa jadi orang tua itu untuk mengatasi pedofili itu harus dekat sama anak. Karena sepanjang yang saya tahu juga adalah saking sibuknya orang tua tuh mereka itu melepaskan anak begitu saja. Bahkan anak itu ketika mereka memasuki usia pubertas dijadikan musuh. Karena memang ada ketika memasuki usia pubertas itu kan mereka betul-betul berontak. Mereka tidak mau dengan kemapanan. Mereka tidak suka dengan apa yang diberikan orang tua. Dia lebih cenderung kepada peers groupnya. Nah itu harusnya orang tua tuh waspada. Ini malah dilepas. Nah banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga dari pendidik misalnya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Itu kenapa bisa seperti itu dok? Karena mereka tidak mempunyai bekal tentang masalah-masalah seks, tentang bahwa bahwa tubuh itu milik mereka. Walaupun itu mungkin guru. Iya. Walaupun itu guru dan juga tokoh masyarakat itu sendiri loh dok. Bisa. Karena dia merasa begitu, yang namanya guru juga tetap punya nafsu seks. Mohon maaf ya di lembaga-lembaga keagamaan. Dan lembaga-lembaga keagamaan itu kan kadang tertutup. Iya kan? Tidak mereka itu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, tidak terkontaminasi. Akibatnya kan mereka sendiri hubungannya menjadi sangat dekat. Nah disitulah terjadi pelecehan seksual. Silakan Apakah Kak Olga. kalau begitu bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu berhubungan erat dengan ketimpangan antara posisi yang lebih tinggi dan lebih lemah gitu, Ya, lebih kuat dan lebih lemah. Selalu akan begitu ya. Ya, Pak, bisa saja pelecehan seksual itu mohon maaf ya, dokter dengan suster kan selalu begitu. Pengusaha dengan sekretaris ya selalu seperti itu. Selalu mereka ditempatkan di posisi yang rendah.
Tapi sebentar. Lawannya Sebagai siapa? perempuan. Bukan masalah- Kang Maman tahan dulu nanti aja ya Kang Maman bagiannya. Silakan. Bukan masalah Pak Olga. pengusaha, bukan masalah sukses atau enggak, tapi seorang laki-laki itu bisa nggak sih menahan nafsunya? Karena kan ini berlaku pada misalnya remaja kan sudah punya nafsu juga. Apa kemudian dia mau nyimpen juga perempuan di apartemen? Dia Kan nggak nggak mampu. mungkin. Maksudnya secara kesehatan bisakah seorang remaja yang sudah akil balik memiliki nafsu menahan nafsunya? Bisa. Sehat nggak? Tetap Sehat. Kita tahan dulu ya. Iya. Sudah pemanasannya di box 1, masih ada box lagi teman-teman. Kita buka box kedua dulu. Iya. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Dokter suka nomor genap ya, 2, 4. Iya. Ada filosofinya dok. Rumah keong. Nah, mungkin ada teman-teman atau Gen Z yang sebenarnya penasaran Dokter Boyke ini sebenarnya siapa sih? Nah, ini informasi untuk teman-teman. Silakan. Boyke Dian Nugraha atau lebih dikenal Dr. Boyke, lahir 14 Desember 1956. Saat kuliah, ia diterima di 3 perguruan tinggi bergengsi di Indonesia. Menyadari dirinya menyukai dunia medis, ia pun memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya sebagai dokter spesialis kandungan. Ia pernah menangani masalah keharmonisan rumah tangga dan disinilah karirnya sebagai seorang seksolog dimulai. Meski penampilannya dinilai lembut, Dr. Boyke dibesarkan dalam keluarga tentara yang disiplin. Dr. Boyke pernah membintangi sejumlah film layar lebar. Ia juga aktif menulis buku dan sudah mengeluarkan 8 buku tentang pendidikan seksual. Dr. Boyke menikahi Ferry Lasemawati yang juga merupakan seorang dokter pada tahun 1986 dan dikaruniai 3 orang anak. Dok, bagaimana melihat perjalanan hidup dokter ini tadi? Kalau saya merasa bahwa perjalanan hidup saya ya wajar-wajar saja gitu ya. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan saya bisa mencapai tujuan karena ingin menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil. Resepnya dokter apa sih bisa konsisten begitu menjalani karir dari awal sampai sekarang, apalagi dengan tempaan militer di rumah? Iya, karena jadi begini, di keluarga kami itu tidak ada yang dokter, ya. Sementara waktu itu banyak yang sakit. Nah, orang tua saya itu pengen banget ada anaknya yang jadi dokter. Dan saya sempat melihat dulu film yang namanya Dr. Kildare. Dan saya melihat Dr. Kildare itu seorang dokter tapi dia bisa main musik, bisa deket dengan orang-orang. Saya pengen banget bisa seperti itu. Waktu awal pengen jadi dokter apa? Apakah sudah dokter jadi kandungan? ketika saya di puskesmas kan dulu harus ada WKS pertama. Itu sebagai dokter itu bisa punya SIP kalau dia 3 tahun di daerah. Dan saya pernah ditempatkan di Lampung, puskesmas Kecamatan Pas Lampung Selatan. Itu belum ada listrik, belum ada air. Masih ada ya kadang-kadang gempa tapi yang lewat itu gajah. Kadang-kadang ketemu di atas itu rumah itu dijadikan sarang musang. Ya itu biasa lah buat kita-kita dokter-dokter zaman dulu. Nah di situ saya melihat bahwa ada pasangan yang kelas 2 SMP menikahi anak kelas 2 SMP juga, 14 dengan 13. Waktu itu saya masih ingat banget. Dan ternyata 2 tahun nggak bisa punya anak. Ternyata mereka melakukan hubungan seksnya bukan yang wajar, ya Mr. P dengan Miss V, tapi di puser. Sampai dia bilang, dokter kenapa ya saya nggak bisa punya anak padahal puser istri saya itu sampai udah merah, katanya sudah kesakitan. Nah ternyata dia melakukannya di situ saking tidak adanya pendidikan seks. Nyata Di ada situ itu kenyataan. itu ya, Itu adalah kenyataan yang saya nggak pernah lupa. Dari situlah saya mengambil bagian apa saya harus mengambil. Ternyata di bagian itu ada namanya bagian obstetrik ginekologi sosial. Makanya saya ingin sekali menjadi seorang ginekolog tapi yang sosial, artinya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Satu hal tentang Dr. Boyke adalah dia adalah sosok pekerja keras dan juga tangguh. Nah, kita akan lihat testimoni tentang Dr. Boyke. Papa itu orangnya hatinya tuh lembut banget. Waktu adik aku nikahan atau waktu aku nikah itu pasti papa yang nangisnya tuh paling kenceng dibanding semua anggota keluarga, bisa kayak nangis terseduh-seduh gitu. Jadi emang beliau tuh hatinya lembut banget, sensitif banget gitu. Oh, papa itu juga kadang suka narsis. Jadi dia suka bilang gini, Kak, papa tuh lihat deh, umur segini mukanya masih awet muda ya, masih kenceng tuh lihat. Suka kayak gitu. Jadi kita semua sih cuman iya Pak, biar cepet aja gitu.
Tapi emang beliau mukanya emang masih bagus sih, masih awet muda untuk umur yang nggak muda lagi gitu. Terus ya pokoknya semoga papa selalu bahagia, selalu diberkahi rahmat rezeki yang banyak oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah. Ya pokoknya kita semua selalu doa yang terbaik buat papa karena kita sayang sama papa. Bye. Silakan dok, gimana tadi? Ya, mungkin karena saya juga dekat sama anak-anak ya. Dia itu waktu itu pernah nge-DM saya. Dia itu waktu SMA kan ke Amerika. Dapat beasiswa yang 1 tahun itu. Program 1 tahun. Dan dia mengatakan, papa aku sedih banget, aku sendirian. Saya pergi ke sana. Saya tinggalin semua, saya pergi ke sana untuk nemenin dia. Kalau ada pertanyaan karir atau keluarga dok? Saya nomor 1 keluarga. Anak-anak sempat ngomong begini. Ketika anak-anak tuh nggak ada waktu dengan saya, dia bilang, papa, aku nggak butuh uang papa. Aku butuh, kalau aku ada masalah, aku pengen papa tuh ada di dekat aku. Nah itu yang membuat saya, makanya saya sempat berhenti ketika anak saya tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Yang paling bungsu itu sempat tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Nah disitulah saya akhirnya membalas dendamnya. Setiap kali lebaran saya dengan anak saya yang laki-laki itu saya naik gunung, saya ke Afrika Selatan, saya ke Swiss, saya kemana cuma sama anak yang laki itu. Karena dia yang merasa paling kekurangan perhatian dari saya. 3 pernikahan anak-anaknya Dr. Boyko tuh yang nangisnya kenceng bapaknya bukan ibunya. Oh iya betul. Karena mungkin saya selalu melihat kasus-kasus pernikahan yang sering sekali bercerai ya, apalagi ketika Covid itu ya, hanya karena pasangannya pilot, kemudian gajinya 25%, kemudian dicerai. Jadi saya merasa juga ketika anak saya menikah ini akan sebaik ini, akan sebahagia ini ke anak saya. Karena saya merasa ketika anak-anak saya dibesarkan oleh saya dan istri, itu mereka artinya mendapatkan semuanya lah. Kasih sayang, apapun kita berikan. Sampai saya tanya, jangan, kalau kamu tidak suka pada anak saya, tolong kembalikan. Jangan kamu sakiti. Karena saya sangat menyayangi anak-anak saya. Saya mengatakan ke semua, ketiga. Dan saya memang selalu menangis. Dan itu sampai saya dibilang sama teman-teman saya, kan ada teman-teman saya dokter juga datang. Lu kalah deh. Ferry aja bini lo nggak nangis, kok lo sampai nangisnya nangis buang bayi. Saya bukan nangis, karena saya membayangkan begitu. Istri saya sih tenang aja, apalagi ketika sungkem minta izin gitu tuh langsung air mata tuh udah ini, karena dia minta izinkan saya menikah dengan orang yang saya cintai yang begini. Saya di sini timbul pertanyaan saya, apakah dia akan bahagia, apakah dia laki-laki itu bisa menjaga anak saya, terutama anak perempuan ya, seperti itu. Waktu anak dokter masuk rumah sakit untuk melahirkan, dokter ikut mendampingi? Anak-anak saya melahirkan, saya dampingi. Tapi yang operasi sesar adalah senior guru saya. Tapi saya mengangkat anak dan sebagainya. Karena tidak boleh, ada aturan juga. Karena ketika operasi itu ada faktor emosi. Jadi paling saya boleh mendampingi, melihat, nangis kemudian lagi. Pada saat itu ya sedih tapi tidak sampai nangis. Pertanyaan saya, selama karir Anda puluhan tahun, pernah nggak Anda terapkan teorimu kepada wanita lain di luar istri? Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama Q&A kali ini. Kita langsung saja masih bersama Dr. Boyke. Banyak panelis yang tadi berebutan ingin bertanya. Mas Reza dulu deh. Ada 5 dokter yang terus terang saya angkat topi. 1 Dr. Aziz, dokter saya ketika saya masih kecil. 2 almarhum Dr. Abdul Munin Idris. Kemudian almarhum Dr. Dadang Hawari. Kemudian Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Dan terus terang di depan saya Dr. Boyko. Terima kasih. Kenapa Mas Reza? Ya karena menurut saya mereka layak diteladani, ilmunya tinggi dan punya kebijaksanaan semacam yang beliau katakan tadi. Tapi Dan yang saya tanya begini. teori seks banyak gitu. Betul. Nah sayangnya hari ini ketika kita bicara tentang dokter, ini mohon maaf ini. Justru ada peristiwa sedih. Dokter yang maaf dan kabarnya mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh para seniornya. Pertanyaan saya dok, dulu ketika dokter sekolah mengalami situasi yang sama tidak dok? Saya hampir keluar dari dokter kandungan. Kaki saya sudah di luar karena menurut saya sudah tidak pantas. Waktu itu saya dihukum jaga malam 7 hari 7 malam. Saya kerjakan dulu karena saya tidak ingin dianggap sebagai dokter yang cengeng. Saya kerjakan 7 hari 7 malam sampai istri saya itu bawa sana dalam
ke tempat saya jaga, bawa nasi, bawa ganti baju. 7 hari 7 malam saya tidak keluar dari. Dan itu disebut sebagai bullying. Bullying. Ya. Berarti sudah lama dong Sudah praktek lama. semacam Tapi kan itu. kita tidak pernah mau mengungkapkan. Kenapa, Dok? Karena bagaimanapun kita sangat tergantung pada senior. Nggak berani. Ya, betul. Tapi saya pada waktu itu sampai berani mengatakan dan saya mengatakan mau keluar dari Obsin karena saya bilang tolong profesor, waktu itu profesornya seorang perempuan, tunjukkan kepada saya satu pendidikan di mana seseorang jaga 7 hari 7 malam. Dia diam. Saya juga terus terang ya, saya bilang karena kan di sana tuh masuk harus punya uang yang cukup. Ya, saya dulu masuk karena dokter puskesmas ya duitnya nggak ada. Kalau saya disuruh beli traktir ini, saya bilang saya nggak punya uang. Dan gimana sih lo masuk ke sini nggak bawa duit lah segala macam. Nanti kakak kelas sayanya yang di atas yang harus mentraktir. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Itu dulu ya, itu dulu. Tapi setelah saya bicara sama itu diem profesornya, saya bilang saya sudah mau keluar. Saya sudah 2 kali mengajukan mau keluar. Termasuk ada eksploitasi ekonomi dari senior? Iya. Ada. Itu Yang jelas. paling buruk apa, Dok? Pembulian yang paling buruk yang pernah dialami dokter dan nggak pernah lupa sampai sekarang bikin trauma? Yang saya bikin trauma adalah ketika saya operasi keluar kata-kata yang kita bodoh ya kan. Dia udah segala macam, ada kata-kata kebun binatang juga. Saya langsung saya taruh, saya keluar. Dan saya ngadep ke KPS bahwa saya sini adalah untuk bersekolah, bukan untuk dikata-katain. Kultur menyimpang semacam itu bisa diputus sekarang, Dok? Menurut dokter memungkinkan nggak? Memungkinkan untuk diputus. Asal ya artinya hukumannya jelas. Gitu. Tapi kita juga dibilang, lo lembek dan sebagainya. Kan selalu dibilang gitu. Itu tujuannya supaya lo tuh kuat. Lo tuh masa 7 hari 7 malam dibikin kita kuat. Yang jelas saya jalan aja udah ngelayang kok. Apa yang bikin dokter akhirnya nggak jadi keluar? Nggak jadi keluar karena di asisten itu ada yang namanya PAUGI. PAUGI itu Persatuan Asisten Obstetrik. Jadi yang belum selesai. Nah itu orangnya bijaksana sekali. Kalau boleh saya sebut namanya Dr. Bambang Gunawan. Ya Bambang Gunawan itu, boy lu tahan deh. Gua ngerti lu tuh sakit hati atau apa, tapi lu tahan. Karena mungkin maksud mereka juga, pertama juga mereka sudah tidak suka dengan nama saya. Saya harus ganti nama. Tidak boleh Boyke Dianugrah. Boyke itu nama barat. Jadi dipikirnya ke-nya itu adalah anak manja. Jadi sementara dokter Obstin itu harus yang kuat gitu ya. Harus yang tough gitu. Jadi ya itu juga udah pembulian, tapi menurut saya ya udah karena dibujuk oleh dia, saya pikir ya kasihan juga sama orang tua lo kan mengharapkan lo jadi dokter, lo tahan. Akhirnya ya saya tahan juga dengan bantuan, jadi dilindungi juga oleh karena buat mereka juga kalau kita keluar gara-gara pembulian itu mereka juga akan malu. Saya disebutkan ahli karena saya menguasai teori dan praktek hukum. Oke. Anda sebagai ahli seks, saya melihat Anda itu normal. Punya istri, berarti Anda punya nafsu. Pertanyaan saya, selama karir Anda puluhan tahun, pernah nggak Anda terapkan teorimu kepada wanita lain di luar istri? Kepada wanita lain tidak. Hah? Tidak. Anda punya nafsu? Saya punya nafsu. Orang kalau Anda juga misalnya melakukan pemeriksaan kepada pasien-pasien dokter kandungan, apalagi mohon maaf ya cantik dan sebagainya, kita pasti punya nafsu. Tapi kan kita bisa mengekangnya. Kelebihan daripada seorang manusia itu adalah dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu saya diajarkan. Makanya dengar itu. dengerin Bang Hotman. Gimana sih? Dengar itu. Saya belum percaya. Belum percaya? Saya nggak percaya. Oke. Saya tidak mengatakan begitu lihat yang cantik langsung dilakukan, enggak. Sebagai manusia normal, pernah nggak Anda jatuh cinta di Jatuh luar cinta istri? pernah dong, itu wajar. Bentar dulu. Kalau Anda pernah jatuh cinta dan Anda juga laki-laki yang punya nafsu, Iya. Anda yakin bahwa Anda tidak pernah selingkuh? Saya yakin. Karena apa? Karena cinta tidak selalu harus diakhiri dengan seks. Kita boleh seneng, kita boleh baik dengan orang, tapi kan kita tidak harus selalu mengakhiri, ayo kita ke kamar tidur, gue suka sama lo suka sama gue udah punya istri, lo juga udah punya istri, tapi kita nggak usah ini. Itu nama kita one night Itu kan stand satu aja. dari sejuta orang yang mungkin Tapi ada, mungkin dia satu dari sejuta itu Bang Hotman. Karena tergantung daripada teman-temannya Bang Hotman sendiri. bukan dari dalam diri kita sebagai laki-laki normal. Ya dari dalam diri kita kan kita bisa mengatur. Udahlah Bang, Oke. terapi aja susah. Kang Maman, pendengar nih. Silakan Kak Mama. Iya, Kang Maman. Itu yang tadi saya bayangkan, yang datang ke klinik Pak Sutri lebih banyak yang setia istrinya atau suaminya? Nah, Dari data-data, ini data penelitian juga ataupun yang datang dari Pak Sutri. Kalau dari data kita,
2 di antara 5 wanita berselingkuh. Tapi kalau dari datanya laki-laki, 2 di antara 3 selingkuh. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa masuk yang sepertiganya. Jadi tidak semua, Bang Hotman, harus 100% laki-laki itu berselingkuh, tidak. Apa yang pernah dokter tangani sih dari pasien-pasien itu? Jenis-jenis kasus untuk seksual. Sadis masochis? Sadomasokis. Sadis masochis, jadi wanita itu dipukuli, tapi ketika saya suruh cerai dia tidak mau. Kalau yang harus nonton dulu dan Harus minta nonton pasangannya dulu untuk ada, main. itu ada juga. Ya. Ada juga, ada yang dirinya dia harus nonton dulu dengan dengan istrinya, tapi ada juga dengan dia diam-diam sendiri nonton hubungan seks dengan wanita-wanita Itu yang lain. termasuk penyakit psikologi atau gimana, Dok? Itu termasuk penyimpangan seksual. Ada apa yang bermasalah dalam dirinya? Ya pastinya kalau kita mau kulik itu pasti apakah dia dibully waktu masih kecil. Nah, bicara soal bully, Dok. Yang saat ini kata-kata bully dan bullying ini kan lagi ngetren. Seolah-olah sebenarnya dasar dari segala masalah mental ini bullying begitu. Bullying. Karena kan bullying itu hanya begini aja. Kamu tuh lebih bodoh sih daripada kakak kamu. Itu sudah bullying. Jadi anak-anak itu sangat sensitif ya menerima apa perlakuan-perlakuan. Oh kamu sih anak bapak, ini sih anak mama, itu nggak boleh. Apa batasannya seperti apa bullying dan juga penggojolokan mental misalnya? Kalau untuk di rumah biasanya kan juga orang tua memang harus tegas, keras begitu. Iya. Tapi sekarang kan seolah-olah menjadi rancu begitu, Dok. Batasan-batasan itu. Batasannya saya selalu mengatakan ketika kamu mengatakan begitu, melakukan tindakan itu ada dasar cinta, ada dasar kasih nggak? Kalau kamu nggak ada punya dasar itu, hanya karena kamu melampiaskan itu tidak ada dasar, maka kamu itu tetap bullying. Oke, tepuk tangan untuk dokter Boyke. Aduh, semakin menarik ya teman-teman. Oh, Kak Olga. Ya. Antara pasangan yang setia dan pasangan yang berselingkuh secara ilmu kesehatan di luar moral, etika dan sebagainya, lebih sehat yang mana atau sama saja? Lebih sehat yang tidak berselingkuh. Yang setia? Ya. Karena kalau berselingkuh itu dengar dulu dari data-data yang bilang hampir 70% kasus-kasus narkoba, 30% memang bukan, 70% kasus-kasus narkoba itu berasal dari orang tua yang berselingkuh atau bercerai. Kemudian dokter juga menangani kasus-kasus hamil di luar nikah. Itu kalau kita tanya, itu juga hampir sekitar 68% yang kita temui itu juga berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga yang berselingkuh, keluarga yang ada KDRT, atau keluarga yang bercerai. Saya keluarganya harmonis banget. Harmonis banget. Oke, iya, justru itu kan. Oke, nanti kita uji Bang Hotman ya, namun kita jeda dulu sesaat lagi. Kami akan kembali karena Q&A akan segera kembali. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mitos yang paling menyesatkan tapi dipercaya banget sama masyarakat. Ukuran menentukan kepuasan. Ya, kembali di Q&A pemirsa. Kita mau buka box dulu. Box selanjutnya box nomor berapa, Dok? Nomor berapa ya? Tadi 2, 4. Dikaliin aja deh, 2 kali 4, 8. Tuh kan genap lagi. Kita buka. 8 itu tengah malam. Aduh. Kok bisa genap-genap? Dok, aku mau tanya deh, Dok. Mitos-mitos tentang seksologi itu benar nggak sih? Misalnya kalau pengen anak laki-laki, anak perempuan, harus begini, harus begitu. Atau yang lain-lain itu benar namanya nggak sih? mitos pasti salah. Mitos yang paling menyesatkan tapi dipercaya banget sama masyarakat. Ukuran menentukan kepuasan. Itu tidak ternyata. Itu mitos ya, Dok, ya? Itu mitos. Mitos. Benar itu, ukuran tidak menentukan kepuasan. Benar banget itu. Oh gitu ya, Dok. Jadi seperti apa elaborasinya, Dok? Dijelaskan. Elaborasinya bahwa perempuan itu tidak melihat itu, hanya si pria saja yang mindsetnya seperti itu. Kalau laki-laki itu menyukai ukuran-ukuran is okay, tapi kalau perempuan tidak. Ternyata yang disukai itu dari data-data berbagai macam penelitian di Perancis, di Inggris itu selalu adalah yang smart,
yang kaya. Itulah namanya harisma kan? Ya. Ya, berarti sangat relatif Dan ya. aku berharisma. Siapa lebih hot yang mana itu relatif ya, Dok. Iya. Nah, kalau ini menurut dokter, ini akan seperti apa? Kita mau main hot meter dulu dengan Iya. Dokter Boyke ya. Yang pertama, ini hot meter, lebih hot mana? Artinya ya, dokter harus memilih. El Rumi, Jeffrey Nicole, lebih hot. Jeffrey Nicole. Kenapa, Dok? Jeffrey Nicole itu dari matanya aja udah kelihatan gitu lebih apa ya, lebih tajam begitu. Lebih Kalau tajam, menurut saya, lebih ya. mengundang Ya, begitu. lebih mengundang. Nah, kalau Kak Olga, lebih hot mana? Jeffrey Nicole, kenapa Kak Olga? Memang dia punya karakter yang kuat. Ya. Dan Sex appeal. karismanya kuat. Saya pernah Karismanya. ketemu. Dokter Boyke, Sofia Lajuba atau Wulan Guritno, lebih hot mana? Menurut saya lebih hot Wulan Guritno. Kenapa, Dok? Karena dia lebih apa ya, ada lebih sisi apa ya, alfa Dominan. lebih dominan gitu loh. Sofia Lajuba enggak? Sofia Lajuba menurut saya sih memang dia seksi tapi nggak terlalu dominan seperti Wulan Guritno. Kalau menurut saya karena dia kan juga menyukai yang pembalap yang begitu. Orang-orangnya lebih apa ya, lebih kalau menurut saya nih. Artinya kesukaan preferensi Kesukaan itu seseorang berbeda-beda juga, gitu, ya. juga ini ya, Ya. apa namanya, bisa dilihat seperti apa, Ya. dominasi, Dominasi karisma. wanitanya tipe yang alpha women apa bukan gitu loh. Oke, baik. Kalau Bang Hotman, Kalau dari foto itu saya nggak bisa bedakan. nggak bisa, dua-duanya hot buat Bang Hotman. Saya nggak tahu apa hot atau tidak. Tapi dua-duanya cantik hanya itu. Ya. Dari jawaban Bang Hotman semakin kentara beliau ini sebetulnya butuh rehabilitasi ini. Kenapa bisa Mas Reza katakan Kenapa bisa begitu? Berfantasi pun beliau tidak mampu. Oh, berfantasi Iya. tidak mampu. Kan itu pertanyaan fantasi kan. Mana yang lebih katakanlah menggairahkan, mana yang lebih menarik. Berfantasi pun tidak mampu. Nah, harus dicoba dulu baru ketahuan. Karena memang dari pengalaman yang saya alami, sering saya temukan nggak nyangka wanita yang sangat polos ternyata banyak daya tariknya. Jadi kita hanya tahu cewek itu benar-benar hot. Hot itu harus cocok dengan kita dengan by doing. Oke, kita hargai pendapat Bang Hotman. Ya kan? Karena ini kan hot meter, jadi relatif, it's okay. Waduh, Ahmad Dhani dan Once, kalau Kang Maman dulu sebelum ke Dokter Boyke. Apanya nih? Lebih hot mana? Once. Kenapa Kang Maman? Suaranya saya suka. Suaranya. Kalau Dokter Boyke. Sama. Once. Kenapa? Kan suaranya itu lebih berat. Enggak, Ahmad kalau Dhani dia ya? itu lebih suara, dia lebih menghayati kalau menyanyi tuh. Kalau dari Mas Reza melihat karakteristik dua sosok Sudah ini. jelas ada lagunya. Aku sedang ingin bercinta. Itu Ahmad Dhani. Ahmad Dhani ya. Tapi boleh dijelasin kenapa Ahmad Dhani, Mas Reza? Secara lahiriah menurut saya dia lebih fit. Kemudian juga kepercayaan diri sangat tinggi. Dan saya bayangkan kepercayaan diri itu merupakan amunisi utama bagi Ahmad Dhani untuk menaklukkan kaum Hawa. Oh, tunggu. Rasanya nggak Abdul. Kak Olga dulu deh. Aku Once because he's smart. Smart. Ahmad Dhani justru jenius, Kak. Dia punya karisma dan kalau kita ketemu he is very cool. Cool. Dan cool terus smart juga gitu. Next. Krisdayanti dan Mulan Jamilan. Dok. Aduh. Ya artinya kalau saya dilihat seperti ini, saya sih lebih menyukai Krisdayanti. Kenapa, Dok? Krisdayanti itu karena dulu kan pernah sama-sama dari tahun 2000 membintangi salah satu Serial di TV. iklan juga gitu. Orangnya tuh apa adanya gitu loh. Dan dia terbuka. Kalau menurut saya ya, saya tidak terlalu mengenal Mulan Jamila ya, tapi saya mengenal dengan Krisdayanti lebih dekat. Jadi dia tuh apa adanya dan dia juga kalau mau mengekspresikan untuk masalah intim dia juga nanya juga nggak malu-malu gitu. Jadi Terbuka. menurut saya lebih terbuka. Oke. Apa Lebih adanya terbuka. itu kadang menjadi sesuatu yang seksi Iya, gitu ya di mata sesuatu yang laki-laki seksi. ya, Dok. Berani meminta gitu loh, berani nyosor duluan gitu loh. Itu menurut Seksi saya sih ya? seksi. Seksi. Bang Hotman pilih yang mana? Saya tidak suka wanita coklat. Tidak suka wanita coklat. Karena Krisdayanti agak sedikit Coklat. Saya sukanya Mulan Jamila Mulan lebih Jam. putih. Oh, jadi itu dari physical ya? Physical. Dari fisik. Kang Maman, Karena Krisdayanti pernah Mulan. berinteraksi dengan Krisdayanti, saya milih Krisdayanti. Krisdayanti. Kalau Bang Reza, Krisdayanti Mulan. Saya terus terang dulu saya sempat terpukau pada Mulan Jamila. Dulu sempat Iya, terpukau. Tapi karena dia memilih Ahmad Dhani ya saya berpindah ke Krisdayanti akhirnya. Oke,
sebagai perempuan, Kak Olga? Mengomentari Bang Hotman juga gitu. Ya. Kayaknya rehabilitasinya berhasil ya. Kalau tadi harus dicoba, sekarang mengenal lebih dekat. Itu udah bisa memilih. Uji coba itu kan diawali dengan mengenal lebih dekat. Gitu. Oke. Jadi masih sama aja kalau gitu ya? Sama aja. Artinya tidak bisa kita mengatakan seseorang hot without doing it atau minimum dekat sama dia. Tadi kan dokter juga menyatakan bahwa kalau pasangan orang tuanya tidak harmonis, ada problem pada anaknya. Kalau misalnya putri, Bang Mamat misalnya ini, kemudian memiliki banyak pacar, gimana? Saya di rumah sangat harmonis. Ya. Anda percaya nggak? Ini dasi saya ini tiap pagi yang menyediakan istri saya. Saya hanya bilang saya mau dasi yang ini. Tiap pagi menyediakan sarapan, saya baru jauh olahraga. Anak saya semua jadi, semua Master of Law dari London, semua jadi. Istri saya notaris. Ya. Tapi nggak boleh juga, boleh atau nggak boleh? Kenapa? Kalau soal boleh atau tidak, itu haknya dia pribadi. Kita nggak bisa batasin. Itu haknya dia. Kalau saya berpendapat, biarkan kita kasih pendidikan sebaik mungkin. Kita kasih pendidikan ya. Di rumah kita selalu berbuat baik-baik. Soal bagaimana kemudian masa depan dia lakukan apa, itu urusan dia. Pasti semua orang tua kalau ditanya, boleh nggak anak lu pacaran? Pasti jawabannya, nggak boleh. Mana ada orang tua mengatakan, boleh putri saya pacaran sama puluhan laki-laki? Nah, gimana Dokter Boyke? Udah puas dengan jawabannya? Yang bedanya saya adalah, saya tidak munafik. Itu aja bedanya dengan kalian-kalian. Loh, siapa yang munafik? Kalian siapa? Bang, tepuk tangan, terima kasih. Ya pasti tidak semuanya memiliki cara yang sama untuk mengekspresikan cinta, apalagi fantasi sensualitasnya ya. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Dokter Boyke. Silakan untuk closing statement Anda, apa kesan perjalanan hidup yang sampai dengan saat ini dokter benar-benar dapatkan hikmahnya dan bisa dibagikan untuk kita semua. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam hidup itu ya, sampai dengan usia tua harus ada 4 hal yang bisa kita miliki sebagai seorang laki-laki yang ingin bahagia. 1 adalah sehat. Itu upayakan hidup itu harus sehat, baru kita bisa melakukan semuanya. Yang kedua adalah dicintai. Dicintai oleh anak, cucu, mantu, besan, ya, dicintai oleh tetangga dan semuanya. Dicintai karena kita butuh cinta untuk supaya kita tetap termotivasi untuk hidup. Ketiga adalah yang juga sering kali orang lupakan, mandiri secara keuangan. Jangan sampai kita menggantungkan diri kepada anak, menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri secara keuangan sehingga kita bisa menentukan apa yang ingin kita mau. Kemudian yang keempat, bermanfaat untuk orang lain. Karena banyak sekali orang yang sudah usia 60 tahun ke atas, misalnya yang sudah pensiun, mereka merasa tidak berguna untuk orang lain. Nah, keempat itu harus kita bisa upayakan sampai usia berapapun. Apapun yang bisa kita lakukan, karena tujuannya adalah, kalau buat saya, karena saya muslim, adalah ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Dan itulah kunci sukses Dokter Boyke tahan lama bahagianya ya dok ya. Tepuk tangan. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Boyke untuk waktu, inspirasinya, dan tak lupa teman-teman panelis yang luar biasa banget malam ini. Semangatnya, tepuk tangan dong. Semoga teman-teman mahasiswa di sini tepuk tangan juga bisa terinspirasi ya. Dan apalagi pemirsa, semoga episode kali ini menambah pengetahuan dan juga inspirasi Anda. Q&A masih akan hadir dengan cerita-cerita dan juga kisah inspiratif lainnya untuk Anda di episode-episode selanjutnya. Saya Yohana Margareta undur diri, sampai jumpa. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter, keren banget. Boleh saling bersalaman dulu, boleh? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.